Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 13 dari mata kuliah Psikopatologi dan Rehabilitasi Islami dengan kami yang beranggotakan Tridewi Romadoni dengan NIM 1807016024 dan juga Anissa Rizky dengan NIM 1807016073 dan dengan saya sendiri Iksanti Eka Putri dengan NIM 1807016094. Di sini kami akan menjelaskan artikel dari penelitian kami mengenai studi kasus efikasi diri pada mahasiswa dengan fobia darah. Izinkan kami untuk menjelaskan ya teman-teman. Selamat menyimak. Untuk yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Rasa takut seringkali dirasakan oleh setiap orang. Namun perasaan takut yang berlebihan dan tidak rasional yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam diri terhadap hal-hal tertentu dapat dialami oleh sebagian orang saja. Perasaan takut tersebut benar-benar menakutkan bagi yang mengalaminya. Bagi sebagian orang yang tidak merasakannya, mungkin akan menganggap hal tersebut adalah lelucon. Orang-orang dengan penderita ini seringkali dijadikan objek permainan dengan menjadikannya lelucon bagi dirinya dengan menakut-nakuti yang mereka takuti untuk memunculkan kesan humor dan bercanda. Gangguan kecemasan atau ketakutan berlebih terhadap objek atau situasi tertentu dinamakan sebagai fobia spesifik. Fobia merupakan salah satu bentuk dari gangguan kecemasan. Salah satu fobia spesifik yang dialami individu adalah rasa takut yang berlebihan pada darah. Adanya pengelolaan yang kurang adaptif terhadap pengalaman rasa takut yang menimbulkan rasa cemas yang pernah dialami seseorang sepanjang kehidupan terhadap sesuatu hal atau objek tertentu. Menurut Nevid DKK pada tahun 2003, untuk mencapai pada taraf gangguan psikologis, fobia tersebut harus secara signifikan mempengaruhi gaya hidup atau berfungsinya orang atau menyebabkan distres yang signifikan. Dalam lingkungan yang mengharuskan mereka berhadapan langsung dengan stimulus penyebab fobia, tingkat kecemasan mereka meningkat dengan semakin dekatnya stimulus atau berkurangnya kemungkinan untuk melarikan diri dari situasi menakutkan tersebut. Dan menurut Bandura pada tahun 1997 yang menyatakan bahwa efikasi diri berguna untuk melatih kontrol terhadap stresor yang berperan penting dalam keterbangkitan kecemasan. Dan dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh para peneliti yang berkaitan dengan fobia, salah satunya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf Arfian dan kawan-kawan mengenai efikasi diri remaja putri dengan fobia memandang ketakutannya sebagai hal yang mengancam, tidak memiliki dorongan untuk berani menghadapi ketakutannya, tidak berdaya untuk mengontrol ketakutannya dan memerlukan bantuan orang lain, dan memilih ketakutannya tetap ada. Nah, hal ini menurut Bandura pada tahun 1997 yang berpendapat bahwa tinggi rendahnya efikasi diri seseorang dalam tiap tugas sangat bervariasi. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi adalah jenis kelamin. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana gambaran spesifik pada mahasiswa yang memiliki fobia darah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih spesifik tentang bagaimana efikasi diri pada mahasiswi yang memiliki fobia darah. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian kami yaitu dengan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Sugiono pada tahun 2008 bahwa penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun data tanpa melakukan pengujian. Sedangkan menurut Alsa pada tahun 2014, penelitian dengan studi kasus dilakukan untuk memperoleh pengertian mendalam mengenai situasi dan makna sesuatu atau subjek yang diteliti.
Meneliti studi kasus berfokus pada kasus tertentu secara mendalam sehingga dapat mengidentifikasi hubungan sosial, proses, dan kategori yang secara bersamaan dapat dikenali, khas, dan unik. Sehingga diperlukan detail yang cukup untuk memberikan gambaran tentang sebuah kasus. Untuk subjek penelitian kami berjumlah 2 orang yang dinamakan informan. Peneliti menggunakan purposive sampling dalam menentukan informan. Menurut Sugiono pada 2001 menyatakan bahwa purposive sampling adalah teknik pengumpulan sampel yang menggunakan pertimbangan tertentu. Kriteria pada purposive sampling pada penelitian ini yaitu mengalami fobia darah dan berjenis kelamin perempuan, serta berusia antara 20 hingga 25 tahun. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Peneliti akan menggunakan wawancara tidak terstruktur, dikarenakan dengan keadaan yang belum memungkinkan dan jarak tempat antara peneliti dan juga informan jauh. Maka wawancara akan dilakukan melalui via WhatsApp. Yang selanjutnya yaitu hasil dan penelitian. Informan R berusia 20 tahun dan informan A berusia 21 tahun. Informan R memiliki ketakutan yang berlebih terhadap darah. Ia merasa ketika melihat darah, pikirannya menjadi negatif yang dapat membuatnya ketakutan. Dan saat melihat darah lebih lama, informan R akan merasakan mual seperti orang yang sedang sakit dan pernah hingga mengalami pingsan. Awal mulanya, R memiliki takut dengan darah saat masih kecil. R pernah terluka dan saat melihatnya, R merasakan mual. Sedangkan untuk informan A, ia memiliki ketakutan yang berlebih pada darah. Ia tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan takut akan darah. Namun ketika melihat darah, yang dipikirannya adalah rasa takut, dan saat melihat darah akan pusing, merasa mual saat itu juga. Awal mula informan A takut dengan darah saat ia berusia 13 tahun. Fobia darah sendiri adalah ketakutan atau menghindari situasi secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan luka, darah, dan sebagainya. Beberapa orang juga memiliki ketakutan atau respon tidak menyenangkan terhadap objek-objek, situasi, atau makhluk hidup. Akan tetapi, jika respon seseorang terhadap sesuatu di antara hal yang dialami tersebut terlalu jauh dari proporsi bahaya yang mengancam oleh stimulus, orang tersebut memiliki fobia. Pada gangguan fobia, ketakutan yang dialami jauh melebihi penilaian tentang bahaya yang ada. Yang selanjutnya yaitu kedua partisipan yang memiliki fobia darah memperlihatkan gambaran efikasi diri yang khas. Menurut Bandura, karakteristik individu dengan efikasi diri ditandai dengan adanya perasaan yakin bahwa mereka mampu menangani secara efektif peristiwa yang dihadapi, tekun dalam menyelesaikan tugas-tugas, percaya pada kemampuan diri yang dimiliki, memandang kesulitan sebagai tantangan bukan ancaman, suka mencari situasi baru, menetapkan sendiri tujuan yang menantang dan meningkatkan komitmen kuat terhadap dirinya, menanamkan usaha kuat dengan apa yang dilakukan dan meningkatkan usaha saat menghadapi kegagalan, berfokus pada tugas dan memikirkan strategi menghadapi kesulitan, cepat memulihkan
rasa mampunya setelah mengalami kegagalan, dan menghadapi stresor atau mengancam dengan keyakinan bahwa mereka mampu mengontrolnya. Berikut gambaran karakteristik efikasi diri pada informan R. Merasa bahwa dirinya tidak yakin atau tidak mampu dalam mengatasi ketakutannya. R sebenarnya sudah mencoba untuk menghilangkan ketakutannya, namun tetap gagal. Ia juga sebisa mungkin menghindari darah. Dari keluarganya juga membantu agar informan R tidak melihat darah. Yang membentuk efikasi diri informan R adalah ia sangat terganggu dengan adanya fobia ini karena jika melihat darah yang berlebihan akan pingsan. Oleh karena itu, partisipan ingin menghadapi ketakutan yang dimilikinya. Namun, informan sulit untuk menghilangkan rasa takut tersebut. Tetapi partisipan A dari gejala yang dialami tidak separah dan secemas sebelum-sebelumnya. Yang membentuk efikasi diri informan A adalah ia ingin jika melihat darah tidak langsung cemas, mual, pusing. Maka dari itu, informan A ingin bisa menghadapi ketakutannya. Selama ini, informan A tidak begitu banyak menceritakan ketakutannya kepada orang lain karena khawatir dengan respon yang diberikan. Individu dengan fobia memiliki sistem kewaspadaan yang terlalu aktif dalam menghadapi bahaya. Sebab terjadinya fobia adalah pernah mengalami ketakutan hebat yang disertai malu dan bersalah. Dan menurut Wahyuni, individu yang memiliki efikasi diri tinggi akan mampu mengatasi masalah yang timbul akibat stimulus-stimulus yang terbentuk dari lingkaran sekitar. Begitu sebaliknya, individu dengan efikasi diri rendah akan cenderung menghindari tugas tertentu agar tetap merasa aman. Gambaran ini ditemukan pada informan R. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Informan R dan A memiliki perbedaan karakteristik efikasi diri. Jika R sulit menghilangkan rasa takutnya dan membutuhkan bantuan orang lain, sehingga ditemukan gambaran efikasi diri rendah. Berbeda dengan informan A yang bisa sedikit demi sedikit menghilangkan rasa takutnya meskipun beberapa belum hilang sepenuhnya, sehingga ditemukan gambaran efikasi diri yang tinggi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.